Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Terlebih yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami menyambut dalam kasih Tuhan Yesus. Dan begitu juga yang mengikuti ibadah live streaming kami GKPB Bukit Doam di rumah melalui Facebook. Marilah kita bersekutu mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan dan mengagungkan namanya. Untuk ibadah minggu hari ini yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paulina Jan Sri Dangga. Kami menyambut jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan nyanyian Saat Ku Menyembahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah minggu hari ini. Sekarang kita berada di hadapannya dan marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Salam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada hari ini
terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5b, firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dari firman Tuhan ini ditekankan kepada kita sekalian untuk menjadi orang Kristen yang rendah hati. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Makin Serupa Yesus Tuhanku. Dipersilakan kepada anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan dan mempersembahkan puji-pujian untuk Tuhan.
Apa kabarnya? Luar biasa baik. Benar, baik nih. Siapa yang tadi pagi dibangunkan sama mamanya marah-marah, bangun cepat. Ayo, ya Asel emang ngaku ya. Asel dibangunkan mamanya ya. Dibangunkan mamanya dengan marah-marah deh ya. Kenapa? Karena lambat memang bangunnya. Terima kasih atas pengakuannya. Iya adik-adik sekalian, saat ini adik-adik akan mengikuti kebaktian anak-anak di lantai 2 dan juga lantai 3. Tapi sekali lagi Kak Pelina mau ajak adik-adik sekalian untuk naikkan pujian ini. Pujilah Tuhanku selama-lamanya dan memuji Tuhan selalu. Tentu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang ikut sekolah minggu dari kecil tahu lagu ini ya. Karena lagu ini saya masih kecil sudah ada ini lagu. Maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita memuji Tuhan kita selalu. Pujilah Tuhanku selama-lamanya, kita boleh bertepuk tangan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari. Dan sebentar lagi anak-anak ini juga akan memuji dan memuliakan Tuhan Yesus dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam kebaktian anak. Maka dari itu Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh memakai para guru-guru sekolah minggu untuk menyampaikan firman-Mu, untuk memimpin puji-pujian, dan biarlah ibadah ataupun kebaktian ini, kebaktian anak ini juga boleh berjalan dengan lancar. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan orang tua memohon berkat yang berasal daripada-Mu untuk anak-anak ini. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati anak-anak sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan selamat sekolah minggu. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita boleh menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan sepanjang 1 minggu ini. Dan kita juga boleh sama-sama dengan kerendahan hati mengakui segala dosa-dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya untuk-Mu ya Tuhan Allah kami,
Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama, kami juga boleh bersekutu di hari kemenangan ini, di hari kebangkitan Yesus Kristus di hari Minggu. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang boleh kami alami bersama-sama. Terima kasih atas pemenuhan kebutuhan hidup, terima kasih atas kesembuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, terima kasih atas kekuatan di dalam menjalani sehari demi sehari sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami tahu, kami sadar Engkau Tuhan yang maha melihat, Engkau Tuhan yang maha mengetahui apa yang kami lakukan baik yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi. Lewat sikap hati kami, pikiran kami dan juga tutur kata kami, bahkan tingkah laku kami sehari-hari Tuhan. Dengan mata tertutup, kepala tertunduk ini Tuhan, kami mengaku bahwa kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Ada kesalahan yang kami lakukan secara sadar, dan ada juga kesalahan yang kami lakukan secara tidak sadar Tuhan. Kami mengaku kami bersalah, kami mengaku kami berdosa, kami melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati pula, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami memohon pengampunan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan dengan iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengorbankan nyawanya bagi kami sekalian. Kami terima pengampunan-Mu Tuhan. Kami terima penyucian penebusan-Mu Tuhan bagi kami sekalian pada saat ini. Dan sebagai orang yang sudah diampuni, dikuduskan, disucikan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan, pesan Tuhan bagi kami sekalian. Dan kami memohon, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang berdiam dalam diri kami sebagai orang percaya, memberikan kami pengajaran, pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak hanya dimampukan untuk mengerti, memahami, tetapi juga boleh didorong, digerakkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, saya mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal 12. Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan dilanjutkan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15a. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dan dilanjutkan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15a. Saya akan membacakannya bagi kita semua firman Tuhan. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel.
dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, dan juga selamat datang untuk keluarga daripada Bapak Pendeta Junus Inabui yang ada di depan bersama dengan istri dan juga keluarga. Kiranya Tuhan juga boleh menyampaikan pesan khusus kepada Bapak Pendeta sebagai keluarga. Dan saya juga menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu, saudara dan saudari yang boleh mengikuti ibadah secara online. Dan saya berharap ibadah ini meskipun diikuti secara online dapat diikuti sampai dengan akhir. Tidak sampai hanya pada saat pemberitaan firman Tuhan ini selesai, wes langsung kasih mati, langsung makan sudah lapar, tidak demikian ya. Tetapi boleh diikuti sampai dengan selesai, sampai berkat diterima pada akhir ibadah nanti. Ya Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, pernahkah Bapak Ibu Saudara dan Saudari mendengarkan seorang pimpinan membunuh bawahannya? Sudah lirik-lirik, sudah senyum-senyum ya. Sambo. Ya, seperti yang berita yang kita dengarkan bersama-sama ya. Tidak hanya dengarkan, kita simak baik-baik. Kalau kita mungkin ada kegiatan sibuk dalam satu hari, malamnya pasti kita cari di internet setidaknya. Bagaimana kelanjutan berita ini, bagaimana kelanjutan cerita ini. Bagaimana seorang pimpinan membunuh bawahannya. Dan kita boleh tahu bersama-sama salah satu alasannya oleh karena FS juga boleh marah, sangat marah sekali, tidak dapat menguasai diri oleh karena laporan daripada istrinya PC. Dan disampaikan apa yang dilakukan di Magelang di Jawa Tengah itu sangat melukai harkat dan martabat keluarga. Tidak bisa menguasai diri, mengendalikan diri, suruh ajudan yang lain, suruh bawahan yang lain untuk tembak, pembunuhan terjadi. Pimpinan membunuh bawahan. Dalam bacaan firman Tuhan ini, ada bawahan, rakyat biasa, tetapi sekaligus juga seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk datang memperingatkan seorang penguasa, untuk datang menegur seorang raja yang bernama Daud. Daud yang dikasihi Tuhan melakukan kesalahan, maka dari itu rakyat biasa tetapi sekaligus seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan yang bernama Nabi Natan, pergi kepada Raja Daud dan peringatkan, berikan teguran bahkan hukuman. Seperti yang kita baca boleh bersama-sama tadi, bagaimana Natan datang menegur dengan memberikan ilustrasi terlebih dahulu. Ada orang kaya yang sangat kaya sekali, punya kambing domba dan juga lembu sapi. Kemudian ada orang miskin yang hanya punya seekor domba betina, itu pun sangat kecil sekali. Dikatakan lagi ada tamu datang kepada orang kaya ini, dan dia sangat sayang sekali kepada kambing domba lembu sapinya. Maka dari itu dia merampas ataupun dia mengambil milik orang lain, milik orang miskin itu. Domba betina yang sangat kecil,
tumbuh dengan baik, diambil, dimasak, dan dihidangkan kepada tamu daripada orang kaya itu. Dan kita juga boleh membacanya bersama-sama bagaimana Raja Daud marah sekali terhadap orang kaya itu dan kasihan terhadap orang miskin itu. Kita baca lagi tadi bagaimana Nabi Nathan menyampaikan, engkaulah orang itu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, Raja Daud melakukan 3 pelanggaran dari 10 hukum firman Tuhan. Minggu lalu kita membahas itu. 10 perintah Tuhan, 1 sampai dengan 10. Kita merenungkan Raja Daud melakukan 3 pelanggaran dari 10 hukum firman Tuhan itu. Yang pertama, hukum yang ke-6, pembunuhan terhadap Uria, suami daripada Batsheba. Yang ke-7, perzinahan dengan Batsheba, istri daripada Uria. Yang ke-10, mengingini Batsheba yang merupakan istri daripada Uria. Mungkin kalau kita renungkan, dia hanya melakukan pelanggaran 1, hukum yang ke-10, mengingini Batsheba. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, banyak, 3. Pembunuhan, perzinahan, dan mengingini milik orang lain, istri orang lain. Bahkan caranya sangat licik sekali. Dia tutupi rapat-rapat, tapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Apa yang dilakukannya secara tersembunyi, Tuhan Maha melihat. Buktinya apa? Dia suka dengan Batsheba, dia tertarik dengan Batsheba. Dia suruh bawahannya ambil Batsheba. Mereka pun melakukan perzinahan, mengandunglah Batsheba. Batsheba laporan kepada Daud, aku mengandung. Nah, caranya dia untuk menutupi supaya tidak ketahuan kalau dia yang menghamili, dia panggil Uria. Supaya Uria dapat tidur dengan Batsheba. Kan supaya tidak ketahuan. Sembunyi-sembunyi, otaknya tidak baik sekali, licik sekali. Daud seorang yang dikasihi Tuhan, seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan sudah disampaikan di sini, kalaupun masih kurang, belum cukup, akan kutambahkan lagi ini dan itu. Tetapi dia menista Tuhan, menghina Tuhan dengan membunuh Uria. Dan dengan cara yang licik sekali. Bagaimana caranya? Supaya tidak ketahuan Batsheba hamil oleh karena perbuatan daripada Daud. Tapi toh tidak kejadian kan, bagaimana Uria tidak mendekati istrinya, tidak menghampiri istrinya. Kalau begitu, cara selanjutnya yang dilakukan oleh Raja Daud adalah kasih pesan kepada Yoab, tulis surat. Tempatkan Uria paling depan di dalam medan perang supaya dia mati. Taktiknya luar biasa sekali, tidak langsung dibunuh begini, tidak. Lewat peperangan saja, taruh paling depan supaya dia mati. Dan memang benar, Uria ditaruh paling depan. Akhirnya mati. 3 pelanggaran dilakukan oleh orang yang dikasihi oleh Tuhan. 3 pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Daud artinya yang dikasihi Tuhan. Orang yang benar-benar sudah mengalami kebaikan Tuhan, tapi pada akhirnya melakukan kesalahan dosa 3 sekaligus. Perzinahan, pembunuhan, dan mengingini istri orang lain. Caranya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tetapi Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mengetahui. Maka dari itu Tuhan utus Nabi Nathan untuk sampaikan teguran itu, untuk sampaikan peringatan, bahkan hukuman yang harus dijalani oleh Raja Daud. Oleh karena Raja Daud, seorang penguasa ini, seorang yang diberkati Tuhan ini, seorang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan ini, telah menghina Tuhan. Tertulis dengan jelas, Tuhan sampaikan, engkau telah menghina aku, engkau telah menista aku dengan 3 perbuatan itu. Sakit hati, kecewa. Bagaimana Tuhan yang sudah memberkati dia, tetapi perbuatannya tidak benar di hadapan Tuhan. Nathan sampaikan hukuman, pedang akan terjadi atas keturunanmu, pembunuhan demi pembunuhan akan terjadi. Bahkan anak yang lahir dari hubungan gelap antara Daud dan juga Batsheba juga pada akhirnya mati. Hukuman tetap dijalankan, konsekuensi daripada apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, apa respon Raja Daud ketika Nabi Nathan ini menyampaikan teguran Tuhan, bahkan hukuman yang berasal daripada Tuhan? Apakah dia memenggal kepala Nabi Nathan atau panggil, sini ajudan yang lain atau bawahannya lain, bawa dia ke penjara, penggal kepalanya? Apakah dilakukan begitu? Tidak. Apakah Raja Daud marah terhadap Nathan? Tidak sama sekali.
sama sekali tidak marah. Tetapi yang dilakukan adalah dia merespon teguran Nabi Natan yang sesungguhnya itu berasal daripada Tuhan. Dia merespon dengan kerendahan hati. Seorang pemimpin yang melakukan kesalahan ditegur, maka dengan kerendahan hati dia katakan, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan melakukan kesalahan dosa. Ketika ditegur, dia tidak marah, dia tidak cari kambing hitam, mungkin dia tidak lempar kesalahan kepada orang lain, tetapi sadar diri dengan kerendahan hati. Dia mengatakan, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan melalui Nabi Natan menyampaikan, Tuhan mengampunimu, engkau tidak akan dihukum mati. Tetapi anak yang lahir dari hubungan gelap dengan Batsyeba mati. Kalau kita sandingkan dengan Mazmur pasal 51, itu adalah pengakuan dosa daripada Raja Daud setelah ditegur oleh Nabi Natan. Mazmur 51 mengatakan itu. Raja Daud menyampaikan, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa. Itu orang yang sudah rendah hati, dia sadar akan kesalahannya. Dia sadar dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, dia menista Tuhan, dia menghina Tuhan. Orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan ini pada akhirnya dia menghina Tuhan dengan perbuatannya. Tapi ketika ditegur rendah hati, dia akui dosa, dia menyesal. Bahkan di Mazmur pasal 51 itu dia sampaikan, tahirkanlah aku. Bahkan dia katakan, janganlah rohmu menjauhi aku. Dia takut. Raja Daud takut kalau sampai Tuhan jauh daripada dia. Makanya dia sampaikan, janganlah rohmu jauh daripadaku, tetapi boleh tetap ada bersama-sama dengan Raja Daud. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Apa pesannya untuk kita sekalian yang boleh hadir pada saat ini? Ketahui bahwa tidak banyak orang ketika ditegur, diingatkan kesalahannya akan terima dan mengakui kesalahannya dengan rendah hati. Bisa jadi orang akan mencari kambing hitam ataupun membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan mengatakan, kok dia tidak ditegur, kenapa saya saja yang ditegur? Itulah dosanya, kesalahannya lebih banyak, kenapa kok kami saja yang ditegur? Sepertinya kok kami saja yang banyak sekali kesalahannya. Itulah Pak Pendeta, itulah Bu Pendeta, itulah kesalahannya dia itu lebih banyak, kok kenapa kami saja yang ditegur? Kita punya bagiannya masing-masing. Ketika kita melakukan kesalahan apapun itu bentuknya, ketika Tuhan mengutus seseorang untuk menegur, jangan bandingkan diri dengan orang lain, jangan cari kambing hitam, jangan marah, tetapi rendah hatilah. Renungkan, apakah saya benar melakukan kesalahan seperti itu? Rendah hatilah, memeriksa diri. Memeriksa diri, benarkah saya melakukan kesalahan? Dan ketika kita sudah sadar kita salah, akui di hadapan Tuhan. Mohon ampun. Lebih baik begitu daripada memberontak. Panjang lagi prosesnya Tuhan untuk kita sekalian ketika kita ditegur. Bisa jadi dari 10 hukum firman Tuhan itu kita bisa melakukan, melanggar 1, 2, atau 3. Atau mungkin ada kita ataupun ada saudara dan saudari sekalian yang hadir pada saat ini ataupun yang ikut ibadah online, mungkin melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Ada persinahan di situ, ada pembunuhan di situ, mengingini orang lain punya milik, mengingini barang milik orang lain ataupun kepunyaan orang lain, merampas apa yang menjadi bukan haknya. Mungkin ditutupi secara rapat-rapat, toh tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Mazmur 139, doa di hadapan Tuhan yang Maha tahu, Allah yang Maha tahu. Tuhan melihat yang nampak sekalipun ataupun yang tidak nampak sekalipun. Ditutup rapat-rapat pun Tuhan akan bongkar. Dan Tuhan akan berikan konsekuensi hajar. Ibrani 12 ayat 6 sampai 7. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Sebab kalau tidak dihajar, tidak dididik, tidak dikasih pelajaran, tidak sadar-sadar. Lebih baik di dunia ini ketika melakukan kesalahan dihajar oleh Tuhan, daripada nanti di surga kita nggak tahu apa yang terjadi. Daripada nanti setelah kita mati kita tidak tahu apa yang terjadi. Untuk kita sekalian yang hadir pada saat ini ataupun yang ikut ibadah secara online, ketika kita ditegur,
diperingatkan, milikilah kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati. Mau setinggi apapun jabatan kita, ketika sudah salah, ditegur, diingatkan, dinasehati, rendah hatilah. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5b. Tuhan menentang orang yang cokak sombongnya minta ampun, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Daripada lama-lama nanti diproses oleh Tuhan, lebih baik berlututlah di hadapan Tuhan, rendah hatilah di hadapan Tuhan. Akui, Tuhan, saya sadar, saya salah. Tuhan, saya sadar, saya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saya mohon ampun Tuhan. Saya mohon ampun Tuhan. Lebih baik segeralah. Saya mohon ampun Tuhan. Tidak usah jauh-jauh, coba kita bandingkan kehidupan kita dengan 10 hukum firman Tuhan itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sampai kita mengandalkan jimat-jimat dan lain sebagainya. Hukum yang ketiga, hormati nama Tuhan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sudahkah kita melakukan itu? Atau jangan sampai kita mengutuk orang tua kita sendiri. Oleh karena kelakuan orang tua kita kepada kita jahat sekali, kita mengutuk, mungkin semoga cepat dia mati, jangan sampai keluar seperti itu. Karena orang lain tidak tahu dalam hati kan, kita marah dengan orang tua kita, keluar ucapan kata-kata yang tidak baik terhadap orang tua kita. Hati-hati di situ. Jangan sampai kita juga melakukan pembunuhan, mungkin bukan pembunuhan secara fisik, tetapi pembunuhan karakter. Jangan sampai juga ada persinahan. Jangan sampai juga mencuri, begini barang milik orang lain, kepunyaan orang lain, bahkan merampas orang lain, milik kepunyaan orang lain. Bahkan sampai juga ngomongin orang lain yang jelek-jelek, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang tidak benar dianggap benar. Sebenarnya masalahnya hanya satu, misalnya masalahnya hanya bawang putih di sini, keluar dari kamar bawang putih ditambah dengan bawang merah ditambah dengan masako dan lain sebagainya, ditambah-tambah fitnah. Bohong. Coba kita bandingkan sikap hidup kita, sikap hati kita, pikiran kita, kelakuan kita dengan 10 hukum firman Tuhan ini. Adakah kita sampai menghina Tuhan, menista Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Ketahui, ada kesalahan yang kita sadar untuk kita lakukan, tapi ada kesalahan yang tidak sadar kita lakukan. Tidak sengaja bisa dikatakan demikian. Tetapi mari bersama-sama kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita akui itu. Dan ketahui, apa yang tertutup rapat-rapat, Tuhan bisa lihat. Tuhan punya kuasa untuk melihat. Dan Tuhan bisa utus salah seorang, mungkin seorang pendeta, mungkin seorang pelayan Tuhan untuk datang tegur. Jangan tanya, ibu pendeta tahu dari mana, pak pendeta tahu dari mana, tidak usah tanya begitu. Kalau sudah datang ditegur dan memang benar kenyataannya, tidak usah tanya-tanya. Dari mana tahu. Lebih baik ambil sikap rendah hati. Akui, ya benar saya melakukan kesalahan. Saya jujur dan saya minta maaf. Akui di hadapan Tuhan, saya mohon ampun. Saya mohon pengampunan Tuhan. Tolong Tuhan ampuni saya. Aku ini seorang yang berdosa terhadap engkau sajalah aku melakukan kejahatan. Lebih baik begitu. Dan ketahui, ketika kita mengakui segala kesalahan kita, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, Allah adalah setia. Dia yang akan menyucikan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan ketika kita sudah diberikan pengampunan, hiduplah di dalam pengampunan itu. Jangan lagi ingat-ingat yang kemarin. Dan tolong orang yang sudah diampuni jangan diingat-ingat, kamu dulu punya dosa seperti ini loh. Sudahlah, sudah diampuni dosanya, sudah diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan bersama-sama dengan pendeta mengiringi untuk pengampunan. Ketika sudah diberikan pengampunan, tolong yang lain jangan ingat-ingat lagi, kamu punya kesalahan seperti ini, kamu masih ingat atau tidak?
Itu namanya kita membawa orang untuk hidup dalam penghukuman Tuhan, bukan dalam pengampunan Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama hidup dalam pengampunan Tuhan. Orang yang sudah diampuni, hiduplah di dalam pengampunan Tuhan. Dan Yesus sampaikan seperti Yesus sampaikan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Aku pun tidak menghukum engkau. Mulai sekarang jangan buat dosa lagi. Itu patokannya. Ketika Tuhan sudah memberikan pengampunan bagi kita, jangan lagi buat dosa. Jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Jangan lagi jatuh di dalam lubang yang sama. Tetapi kita mau memiliki komitmen, aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau setia di hadapan-Mu Tuhan lewat sikap hidup saya setiap hari. Selanjutnya, perlu kerendahan hati juga untuk meminta maaf kepada orang lain yang mana kita buat salah. Perlu kerendahan hati juga untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau gengsinya tinggi, orang datang minta maaf, gengsinya tinggi nih. Siapa lu? Siapa lu? Lu kemarin kasih malu saya di depan orang banyak, kau tegur-tegur saya. Kau datang sini minta maaf, sorry. Tidak ada maaf bagimu. Itu gengsinya tinggi minta ampun. Sementara orang yang datang minta maaf itu mungkin malamnya dia sudah berdoa kepada Tuhan, agak takut-takut. Tuhan, saya meminta maaf, kira-kira diterima atau tidak? Dia sudah doa-doa, kita responnya, sorry, tidak ada stroberi di sini. Miliki kerendahan hati. Ketika orang datang minta maaf kepada kita, berikanlah maaf. Miliki kerendahan hati ketika kita buat salah. Minta maaflah. Ketahui, meminta maaf, memaafkan tidak mengurangi harkat martabat kita sebagai manusia. Mau setinggi apapun jabatan kita, ketika kita sudah salah, rendah hati, minta maaf. Dan kita juga boleh memaafkan. Itu lebih tinggi nilainya daripada gengsi tinggi. Perilaku rendah. Hati rendah tidak mau memaafkan. Selanjutnya, apa yang kita miliki pada saat ini? Kita percaya jabatan yang kita miliki, rumah yang kita miliki, kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemampuan kita untuk membayar kewajiban-kewajiban, kemampuan kita untuk membiayai hidup anak-anak, pendidikan. Kalau kita renungkan sebagai orang beriman, itu semua dari Tuhan. Dan itu patut disyukuri. Pekerjaan yang kita dapatkan hari ini, berkat yang kita terima pada hari, itu semua asalnya daripada Tuhan. Miliki kerendahan hati untuk mengatakan, ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya untuk berusaha. Tidak. Di balik itu ada Tuhan yang memberikan berkat ini bagi kita sekalian. Ketika Tuhan sudah memberikan berkat, rendah hati untuk mengatakan semuanya karena Tuhan. Dan lebih lagi untuk mensyukurinya. Lebih baik bersyukur daripada bersungut-sungut. Lebih lagi, bersyukurlah dengan istri yang Tuhan sudah berikan. Jangan lihat lagi istrinya orang lain. Bersyukurlah juga dengan suami yang Tuhan sudah berikan. Jangan lihat lagi suaminya orang lain. Sebab kalau lihat istri ataupun suaminya orang lain mungkin kelihatannya tampan gitu ya. Siapa yang tahu di rumah gimana kelakuannya? Hanya istrinya saja yang tahu. Lebih baik syukuri apa yang sudah kita miliki. Syukuri anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan. Dan bersyukurlah atas orang tua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab mereka yang merawat kita, mendidik kita. Bahkan sampai bapak ibu juga boleh berumah tangga. Itu juga karena didikan, pemeliharaan, asuhan daripada orang tua. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki sampai dengan hari ini. Dan ketahui, ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, itulah yang mendorong kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, itulah yang mendorong kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Setidaknya mematuhi 10 hukum firman Tuhan. Melakukan 10 hukum firman Tuhan. Mudah atau tidak melakukan 10 hukum firman Tuhan? Mudah? Tidak mudah. Godaannya lebih kuat. Iya kan? Jangan sampai dia keluar pintu ini sudah lain lagi pikirannya. Keluar pintu ini loh, sudah lain pikirannya. Baru di sini Tuhan ampunilah saya. Sampai keluar pintu ini
maki orang sana sini. Hatinya sudah sebentar saya mau WA itu istrinya itu tuh. Hati-hati. Kalau mau sampai WA istrinya orang, suaminya orang, ada niatan lain, ingatlah ada mata lain yang melihat. Bukan mata kita saja, ada mata lain yang melihat. Mata itu melihat dengan tajam. Jangan sampai kita melanggar, menista Tuhan, menghina Tuhan. Memang tidak mudah. Maka dari itu kita perlu Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan. Nanti di akhir ibadah kita menaikkan pujian. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Kita perlu Tuhan untuk dapat mematuhi, melakukan 10 hukum firman Tuhan. Supaya kita juga tidak tersesat. Ketika kita tersesat, siap-siaplah untuk pakai tongkatnya Tuhan. Balik. Masih mending ya baliknya begini, balik anakku, pukulannya kecil ya. Nah kalau keras kepala disuruh balik, tongkat tepuk. Balik harus keras. Kan Tuhan tahu karakter kita masing-masing. Ya, ada yang tinggal dipukul kecil saja, pelan saja sudah nurut. Tapi ada yang keras kepala batu, tongkat besar baru menangis, minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi ketahui, Tuhan menghajar, Tuhan mendidik, Tuhan mendisiplinkan orang yang sangat dikasihinya ketika melakukan kesalahan. Jadi mari kita sama-sama, saya, majelis, pengurus kategorial, seluruh jemaat, milikilah kerendahan hati. Ketika kita ditegur, rendah hati, minta ampun, akui kesalahan, mohon pengampunan Tuhan, hiduplah di dalam pengampunan Tuhan, dan jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Mulai sekarang jangan lagi buat dosa. Minta maaf, memaafkan, itu lebih mulia. Rendah hati, minta maaf, rendah hati, memaafkan. Rendah hati dengan segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Saat teduh bagi kita sekalian. Tuhan sempurnakan apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan pada hari ini. Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, memimpin kami untuk hidup di dalam peraturan Tuhan. Yang sesungguhnya peraturan Tuhan, hukum Tuhan itu adalah baik bagi kami sekalian selama kami menjalani hidup di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami akan menegaskan kembali poin agenda pelayanan seminggu ke depan dan beberapa pokok dari warta jemaat. Ucapan terima kasih kepada seluruh penata layanan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakan dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Selasa, pada hari Selasa yang tertulis tanggal 30 Agustus diralat menjadi 6 September, ada persekutuan rutin PW Dian Kristawati
pukul 18 mengambil tempat di ruang Bukit Zaitun lantai -2. Kamis 1 September 2002 secara bersamaan ada ibadah rumah tangga wilayah Harun di keluarga Bapak Verki Opsinan Sebulan. Ibadah rumah tangga wilayah Maria di keluarga Bapak Victor Matanga. Sedangkan di wilayah Petrus bertempat di keluarga Bapak Abraham Lot Loren Abel. Sabtu 3 September 2022 ada KKR PB Kristia Winangun pukul 19 mengambil tempat di gedung gereja ruang ibadah lantai 1. Pokok warta jemaat pertama, rapat evaluasi program tengah tahun jemaat Januari sampai Juni 2022 dijadwalkan hari ini, Minggu 28 Agustus pukul 10 WITA setelah ibadah ini mengambil tempat di ruang Bukit Zaitun lantai -2 agar menjadi perhatian dan persiapan bagi pengurus kategorial dan lembaga yang ada. Kedua, kebaktian kebangunan rohani PB Kristia Winangun akan diadakan dalam rangka HUT Persekutuan Bapak Kristia Winangun GKPB Jemaat Bukit Doa yang ke-24 tahun 2022 ini. Pengurus mengadakan kebaktian kebangunan rohani dan ucapan syukur dengan tema Imam, Iman Melayani, Andal Memberkati pada hari Sabtu 3 September 2022 pukul 19 WITA dengan pembicara Pendeta Gusti Bagus Heri Christian Sasmita STH. Jemaat diundang untuk hadir. Kunjungan dan persembahan pujian, majelis telah menerima surat dari Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat Kanaan Seksi Pelayanan Perempuan Palangkaraya untuk mengisi puji-pujian dalam ibadah Minggu 4 September 2022 pukul 8 WITA agar menjadi perhatian dan dukungan warga jemaat yang ada. Pengunduran diri staf keuangan gereja. Majelis Jemaat Harian telah menerima surat pengunduran diri Saudari Christine Salucu sebagai staf keuangan GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Dan efektif terhitung tanggal 26 Agustus 2022 telah menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada bendahara gereja. Dengan ini kontrak kerja sampai tahun 2023 dicabut dan tidak berlaku lagi. Majelis jemaat dan jemaatnya menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pelayanannya. Warta berikutnya, majelis berencana untuk membeli laptop untuk menunjang ibadah jemaat yang berbasis teknologi, dalam hal ini multimedia dan live streaming yang telah selama ini dilakukan. Bagi jemaat yang rindu untuk membantu dalam pengadaan laptop ini dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau Penatua Agustinus Tambunan. Poin 7, perbaikan plafon ruang ibadah lantai -1 diinformasikan perbaikan direncanakan pada hari Minggu pertama September 2022, hari Minggu ketiga bulan September 2022, agar menjadi perhatian dan dukungan warga jemaat. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya Bapak Ibu bisa membaca dengan seksama dari WA, WhatsApp yang telah dikirim ke grup wilayah masing-masing, grup kategorial, atau melalui informasi website Bukit Doa. Demikian informasi poin kepelayanan seminggu ke depan dan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saya ingin meminta para kaum bapak tolong angkat tangannya dulu yang merasa kaum bapak. Para imam, tolong angkatlah tangan. Kaum bapak, para imam tolong angkat tangan. Sebenarnya ada banyak nih, kok nggak ada yang angkat tangan dia? Saya mau sampaikan, saya mau ingatkan, tolong datang nanti hari Sabtu
tanggal 3 September untuk dilawat Tuhan, dibangun imannya. Kepala keluarganya harus diluruskan dulu kepalanya ya. Kalau mereng kepalanya harus diluruskan oleh Tuhan supaya istri dan anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Mazmur 128. Demikianlah orang laki-laki yang diberkati oleh Tuhan, istrinya baik, anak-anaknya baik. Itu dimulai dari para pemimpin keluarganya yang hidup takut akan Tuhan. Maka dari itu saya berharap sekali Bapak sekalian untuk datang, tidak hanya datang sendirian, tetapi ajak rombongan. Rombongan itu dalam artian ajak istri dan anak-anaknya supaya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan tolong jangan cari kegiatan di hari Sabtu. Sebenarnya sudah tidak ada kegiatan, tapi pura-pura cari kegiatan di hari Sabtu dengan alasan nanti maaf Bu Pendeta, Pak Pendeta ada kerjaan. Padahal tidak ada. Jadi mari kita bersama-sama kumpul di sini untuk diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan dan juga lawatan Tuhan dan juga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Gusti Bagus Heri Christian Sasmita. Kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Kita menghadap Tuhan dalam doa, namun sebelumnya kita naikkan pujian penghantar, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami akan berjuang Tuhan sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami setia. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan dengan kebaikan Tuhan inilah yang mendorong kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhan sebagai manusia, kami tidak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan kekuatan kami saja sebagai manusia. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lewat tutur kata kami, sikap hati kami, pikiran kami, dan juga perbuatan kami sehari-hari Tuhan.
Pada saat ini ya Tuhan, sebagai masyarakat Indonesia, orang Kristen yang tinggal di Indonesia ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh bangkit bersama-sama untuk pulih daripada keadaan ini Tuhan. Bangkit bersama-sama untuk memperbaiki apa yang rusak Tuhan dengan pertolongan Tuhan semata. Biarlah di setiap bidang-bidang kehidupan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perekonomian, sosial kemasyarakatan Tuhan, Tuhan pulihkan, dan kami mau bekerja sama dengan pemerintah Tuhan agar tercipta pemulihan ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, mampukan kami Tuhan sebagai masyarakat Indonesia untuk dapat hidup rukun satu dengan yang lainnya, bahkan juga boleh menjadi pendamai, boleh membawa kerukunan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya Tuhan. Biarlah hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan ada di dalam para pemimpin kami Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di dalam para pemimpin kami ini Tuhan. Sehingga mereka juga boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan, motivasinya benar, murni untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan, termasuk di dalamnya gereja Tuhan di tempat ini GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Mampukan kami semua Tuhan sebagai gereja Tuhan untuk terus melakukan panggilan Tuhan dengan setia, bersekutu bersama-sama untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Bahkan kami juga boleh didorong untuk melayani Tuhan, untuk menyaksikan Tuhan bagi orang banyak, sehingga keselamatan tidak hanya kami saja yang kami nikmati, tetapi orang banyak ketika mendengarnya, mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalamnya mereka juga beroleh keselamatan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua, ataupun jemaat yang hadir pada saat ini yang tengah merayakan hari ulang tahun kelahiran hari ini sampai dengan tanggal 3 September nanti Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati masing-masing pribadi dan juga pasangan suami istri yang tengah merayakan hari ulang tahun pernikahan. Biarlah segala berkat Tuhan anugerahkan kepada pasangan suami istri masing-masing pribadi. Segala pergumulan yang mereka hadapi Tuhan kuatkan, Tuhan berikan solusi yang terbaik yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah iman mereka semakin dikuatkan. Bahkan ketika mereka boleh mencari Tuhan, mereka menemukan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Bahkan ketika mereka juga boleh menantikan mujizat Tuhan, Tuhan menyatakan mujizat Tuhan tepat pada waktu Tuhan dan cara Tuhan semata. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, ataupun setiap kami sekalian yang hadir pada saat ini yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan Jehovah Rafa, biarlah Tuhan menyembuhkan setiap saudara dan saudari kami, setiap anggota keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jufriyadi Lakapu yang tengah menjalani pengobatan di kampung halaman di NTT Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Tato Sunarto Tuhan yang tengah menjalani terapi di Jakarta Tuhan. Kami juga berdoa untuk Versis Gita Rahmani yang juga boleh mengalami sakit Tuhan, kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan juga menyembuhkannya. Kami berdoa Tuhan, setiap orang yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan. Setiap orang yang mengalami semangat hidup, yang kehilangan semangat hidup, Tuhan berikan semangat hidup, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Ketika mereka kehilangan harapan Tuhan, Tuhan berikan pengharapan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesembuhan, pemulihan bagi masing-masing pribadi. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan GKPB Bukit Doa Nusa Dua, ataupun juga jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, baik secara offline dan juga online. Tuhan berkati setiap pekerjaan usaha yang boleh dilakukan Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat juga boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab kejujuran. Dan di dalamnya ada penyertaan Tuhan yang membuat masing-masing jemaat juga berhasil. Di dalamnya mereka juga boleh dapat memenuhi kebutuhan hidup, bahkan juga boleh menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SMA, SMK, dan juga sampai dengan tingkat kuliah Tuhan.
Kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka sebagai siswa, siswi, mahasiswa-mahasiswi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan anugerahkan kemampuan bagi mereka untuk dapat menyerap setiap ilmu pengetahuan untuk masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami juga berdoa untuk pasangan suami istri yang tengah merindukan kehadiran anak dalam kehidupan mereka Tuhan. Kepadamu kami berdoa bersama-sama, anugerahkanlah, karuniakanlah anak-anak dalam kehidupan pasangan suami istri Tuhan. Bila masih berlama-lama Tuhan, Tuhan berikan kesabaran bagi mereka di dalam menantikan kehadiran anak-anak dalam kehidupan mereka. Dan tuntunlah mereka untuk tetap berada dalam jalan Tuhan. Ketika ada godaan-godaan yang datang untuk menghampiri, untuk melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, yang melenceng daripada hukum-hukum Tuhan, Tuhan berikan ketekunan iman, kuatkan iman percaya mereka Tuhan terhadap godaan-godaan yang muncul Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk ke dalam persembahan. Marilah kita mengucap syukur lewat pemberian persembahan dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Untuk mengiring persembahan, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 291 bait 1 dan seterusnya. Mari bersyukur semua. Jemaat bisa mengikuti arahan dari majelis jemaat yang bertugas. Selamanya
hendak bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu, maka segala usaha dan kerja kami tidak pernah sia-sia, bahkan kami telah menerima hasilnya. Itulah berkat-berkat yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Apa yang kami persembahkan saat ini adalah berkat yang kami terima daripada-Mu. Terimalah Tuhan, kuduskan, sucikan persembahan ini, sehingga berguna bagi pelayanan di gereja kami dan bahkan bermanfaat bagi pekerjaan pemberitaan Injil Kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan juga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat kami, telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam posisi berdiri, mari kita menutup dengan pujian dan pengutusan bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 bait 1 sampai 3. Tuhan pimpin anak-Mu. Pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas. Arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah tuntunan pimpinan Tuhan melalui berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
teduh bagi kita. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di ibadah berikutnya, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.